Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahu kulli rasmin wa adah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'd. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji dan bersyukur bukan sebatas diucapkan, tetapi memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, hati yang zauq, hati yang merasakan bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita, Allah lah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi. Tidak akan terjadi suatu peristiwa di jagat raya ini tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di pagi hari ini Allah telah gerakan kolbu kita sehingga Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju panggilannya. Salat tahajud, salat subuh berjamaah, wirid sampai isyraq, dan kita lanjutkan kegiatan kita taklim. Alhamdulillah, ini adalah karunia terbesar dalam hidup kita. Sebab karunia ini akan tersambung dengan karunia yang sempurna saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, ya alhamdulillah, bagi setiap murid di dalam bertarekat, seperti dulu para sahabat mendapatkan agama, bimbingan agama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa mengarahkan kepada para murid, pelajari apa yang diajarkan oleh guru. Ini adalah hal-hal yang menjadi pokok dalam agama. Imam Al-Ghazali membagi ilmu, ada ilmu yang disebut ilmu pokok, ilmu yang paling inti dari yang inti, yaitu ma'rifat kepada Allah. Masih banyak ya jamaah yang sadar usianya kepala 4, kepala 5, belajarnya nggak ke inti, belajarnya ke ilmu-ilmu pengantar, ilmu kulit. Betapa disayangkan. Nah, ilmu inti, ilmu pokok itulah ma'rifat kepada Allah. Apa ma'rifat kepada Allah itu? Saat kolbu kita senantiasa dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, kita konsistensi, kita istiqomah membersihkan kolbu kita. Ya, ibu-ibu mau buruk sangka, astagfirullah. Ya, suka. Sebab kolbu itu tidak seperti sesuatu benda yang konkret. Kalau wajah kita kotor, ngaca kelihatan nggak? Tuh, makanya ibu-ibu paling lama berdandannya. Katanya 2 jam, bagian depan 1 jam, bagian belakang 1 jam. Kolbu itu sesuatu yang abstrak, nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, ngaca pun nggak kelihatan kolbu kita. Betapa sulitnya memanage kolbu, menjaga kolbu. Contoh saja, kalau sholat, aspek fikihnya salah, syarat sholat nggak penuhi. Misalnya sholat menghadapnya membelakangi kiblat, salah satu syarat sholat istiqbalul Ka'bah, menghadap ke Ka'bah, ke kiblat.
Kita sholatnya malah membelakangi kiblat ke sana misalnya. Kira-kira banyak nggak orang yang memperbaiki kita? Banyak sekali. Pak salah itu sholatnya, bukan ke sana Pak. Langsung diingetin, karena ketahuan salahnya kalau dalam fikih zohir. Tapi kesalahan kolbu kita siapa tahu. Kita sholat Allahu Akbar, kolbu kita jalan-jalan, kolbu kita kepikiran macam-macam, urusan anak, urusan sekolah, urusan rizki, urusan beli baju. Tuh, ibu-ibu ya, bapak-bapak, urusan apa lagi? Cicilan ya. Ke bawah sedang sholat. Siapa yang akan memperbaiki hati kita? Siapa yang akan menegur kesalahan kolbu kita? Nah, ini pentingnya merawat kolbu. Maka wajib mencari mursyid. Mursyid itulah yang ahli di bidang kolbu, selain menguasai ilmu tauhid dan fikih. Maka dalam kitab Madarijus Salikin yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kolbu atau rohani kita harus dilahirkan. Yang lahir bukan jasad saja, fisik kita terlahir dari kandungan ibu. Yang asalnya sempit dalam kandungan ibu, keluar ternyata luas dunia itu. Kolbu kita asalnya sebelum berjumpa dengan mursyid itu belum lahir, dikuasai oleh nafsu duniawi, dikuasai oleh syahwat nafsunya, dibelenggu oleh nafsunya. Kemudian berjumpa dengan mursyid, dapat talqin, sungguh-sungguh menjalankannya, dilahirkan kolbu kita, dilahirkan ruh kita. Jadilah kolbu yang terbebas dari nafsu, terbebas dari kesenangan dunia, nafsu ruhani atau kolbu yang ma'rifat kepada Allah. Nah, ini pentingnya mencari sosok guru mursyid itu. Nah, jadi ma'rifat kepada Allah ketika kolbu kita terus dibersihkan. Sekali enggak, kita punya rumah, sekali dibersihkannya. Tiap hari, tiap pagi, tiap sore kita bersihkan. Nggak sengaja dikotorin, tetap kotoran itu datang. Nggak sengaja kita berbuat dosa, dosa itu datang. Baik diketahui maupun tidak diketahui, disengaja maupun tidak disengaja. Diketahui ilmunya ataupun banyak dosa kita tidak tahu ilmunya bahwa itu adalah dosa. Tuh kolbu kita, sekali dosa noda hitam dalam kolbu kita. Maka bersihkan setiap saat. Guru memberikan talqin zikir, baca istighfar 100. Ya ayuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kullayaum. Hei sekalian manusia, kata Nabi kepada para sahabat, taubatlah bertuhan kalian, sesungguhnya aku bertobat 100 kali. Nabi yang dipelihara oleh Allah berapa kali? 100 kali. Kita bersihkan kolbu kita, lisan kita baca istighfar, kolbu kita mengakui dosa-dosa kita. Lisan kita mengucapkan istighfar, an-nadamah, menyesal, meneteskan air mata ketika bertobat kepada Allah. Lisan kita baca istighfar, kolbu kita mengajam, ya Allah tidak akan pernah mengulang kembali sampai akhir hayat. Itulah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah, membersihkan kolbunya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Pengin dicintai oleh Allah, gemar tobat kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang banyak taubatnya kepada Allah dan mensucikan kolbunya. Nah, ketika istiqomah dijalankan, maka kolbu kita akan tersingkap. Jadi dalam kolbu itu ada hijab penghalangnya. Kenapa kolbu manusia banyak yang tidak musyahadah menyaksi kepada Allah? Lisannya asyhadu alla ilaha illallah, aku bermusyahadah, aku menyaksi kepada Allah.
tetapi belum tentu kolbunya musyahadah, menyaksi kepada Allah. Bukan melihat, menyaksi. Allah tuh ya segala, maha segala-galanya, tidak akan bisa dilihat oleh mata kita ini, tapi disaksi oleh kolbu kita dengan penuh keyakinan. Nah, ketika kolbu kita musyahadah kepada Allah, kemudian maka kolbu kita akan merasakan lezatnya nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, ya, pengasih tanpa pilih kasih. Iblis pun dikasih oleh Allah kesempatan. Makanya Bapak Ibu sekalian, doa itu bukan hanya konsentrasi kabulnya, iblis pun dikabul doanya oleh Allah. Apakah iblis percaya kepada Allah? Sangat percaya kepada Allah, makanya berdoanya kepada Allah. Robbi inni, ya Allah, aku meminta tempo kepada anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rob, berikan aku umur panjang, tempokan aku sampai hari kiamat. Tuh doanya siapa? Iblis kepada Allah. Percaya iblis kepada Allah. Kesalahan iblis itu enggak taat kepada Allah. Kenapa dilaknat oleh Allah? Percaya kepada Allah, makanya berdoa kepada Allah dan doanya dikabulkan oleh Allah. Orang kafir banyak yang dikabulkan nggak oleh Allah? Banyak. Bukan jadi kabul doa itu bukan berarti menunjukkan orang soleh. Kabul bagi yang beriman itu dikabulkan dengan ridhonya, memberi dengan ridhonya. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, iblis gagal karena tidak taat kepada Allah. Ya, ketika peristiwa diperintahkan sujud kepada Adam alaihissalam, iblis tidak melihat siapa yang memerintahkannya, tapi yang dilihat Adamnya. Dianggap rendah oleh iblis. Makanya ketika ditanya, ma mana'aka alla tasjud, kenapa iblis kamu tidak sujud kepada Adam? Jawabannya, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Maka iblis itu gagal menjalankan perintah Allah. Jadi hablum minallah, kepada Allahnya benar, tetapi sesama makhluk dia gagal tidak menjalankan perintah Allah. Nah, maka kita juga ini belajar, cari guru, taat kepada guru. Guru pun membuat ya kepengurusan, ada LPKS, ada direktorat pendidikan, ada direktorat ekonomi. Nah, belajar taat, saling menghormati, saling menghargai, itu ibadah. Ibadah itu bukan vertikal langsung kepada Allah semata, tapi ada ibadah yang berkaitan dengan horizontal antar sesama, saling menghormati, saling menghargai. Ini diajarkan dalam Islam. Suami sayang kepada istrinya, mendidik kepada istrinya. Istri belajar taat dan bersyukur kepada suaminya. Itu ibadah. Maka Bapak Ibu sekalian, pingin tahu nggak orang yang terbaik di antara kita? Pingin tahu? Pingin yang terbaik, pingin yang terburuk? Nabi bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi ahli kalian. Para suami terbaik adalah suami yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Nabi itu lembut kepada istri. Maka kalau sudah di rumah, lepaskan. Kalau kita misalnya di kantor sebagai seorang direktur, di pejabat sebagai wali kota, sebagai gubernur, datang ke rumah, copot itu semua. Buktikan sabda Nabi, sebaik kalian adalah yang sebaiknya kepada keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli, aku adalah paling terbaik kepada keluargaku. Di rumah lepaskan tuh embel-embel. Jadilah suami bagi istri-istrinya, jadilah ayah bagi
anak-anaknya. Bermuamalah dengan baik, kasih sayang yang baik. Jangan kasar, mentang-mentang suami pemimpin kasar, otoriter, nggak mau musyawarah. Nah ini kalau sebaik-baiknya adalah yang baik kepada keluarganya, berarti yang seburuk-buruknya adalah yang paling buruk kepada keluarganya. Mau yang terbaik, mau yang terburuk. Nabi SAW dikisahkan Bapak Ibu sekalian, satu waktu hari Idul Fitri. Idul Fitri itu namanya hari kemenangan, harus bahagia, gak boleh ada yang sedih. Para pemuda Habasyah di hari Id, dia ingin mempertontonkan kepada Nabi tari-tarian mereka dalam berperang. Jadi itu sudah adat istiadat. Orang Sunda punya tari-tarian nggak? Punya. Orang Jawa punya. Semua suku punya adat istiadat tari-tarian. Orang Habasyah punya tari-tarian, tari perang-perangan. Di mana dilaksanakannya? Nggak tanggung-tanggung. Di Masjid Nabawi. Bukan di halaman masjid, di dalam masjid. Alat musiknya dibawa ke sana, kemudian memperagakan tari-tarian berperang Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang di Ethiopia. Apakah Nabi melarang? Tidak. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha disuruh menghidangkan makanan minuman kepada mereka. Islam itu ajaran yang luar biasa. Memperhatikan juga aspek apa? Adat istiadat. Haram, haram. Musik haram semua. Musik itu alat, ada yang jadi haram, ada yang halal, malahkan kebaikan. Ini contoh Nabi. Tidak melarangnya. Bahkan Nabi, nih contoh Nabi suami terbaik bagi keluarganya. Dipanggillah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sini. Rumah Nabi itu pintunya ke dalam masjid. Mengajak Aisyah untuk menyaksikan pertunjukan tari-tarian yang didemonstrasikan oleh pemuda-pemuda Habasyah ini. Maka Aisyah radhiyallahu anha pipinya ke pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ketika berdua menyaksikan tari-tarian tersebut, kata Nabi, Aisyah sudah kenyang apa belum? Kata Aisyah belum. Terus menonton. Inilah kesayangnya Nabi kepada keluarganya. Sebaik-baiknya orang adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Nah, jadi carilah momentum ngajak istri dan anak-anaknya supaya bahagia. Itu ajaran Islam, itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pingin nanya bapak-bapak, semakin lama berkeluarga semakin cinta, kasih sayang atau apa ya? Atau hari-hari gitu. Ibu-ibu jawab nih. Ibu-ibu dulu dah. Biasanya paling jujur ibu-ibu. Kita sama suami semakin lama berumah tangga semakin sayang atau cuek-cuekan? Ya? Semakin sayang atau semakin cuek? Menyedihkan hati guru ini. Ini udah dijawab nih bapak-bapak nih, nggak bisa bohong ini. Katanya semakin cuek katanya. Nah ini harus diperbaharui, ini harus diperbaharui. Kalau berumah tangga pingin seperti Nabi, maka ikutilah polanya.
kebahagiaan yang sesungguhnya, nanti tersambung dengan kebahagiaan di akhirat. Istri kita akan menjadi ratunya bidadari. Ya, jadi ratu bidadari gimana? Bidadari mah kalah, nggak ada apa-apanya. Istri kita jadi ratunya bidadari. Makanya dari sekarang tambah cinta dan tambah sayang. Kok nggak amin? Malah ngahulang aja gini. Nanti di surga kapan? Besok aja kita akan menemukannya. Gak akan lama di dunia ini. Sabar menjalani kehidupan ini, sabar dalam menjalani ujian dan ujian dalam kehidupan dunia. Dunia ini adalah darul ibtila wal fitan, tempatnya ujian dan fitnah. Jangan ikuti keinginan nafsu kita, ikuti nafsu kita terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Bersabar, fabima sabartum, nanti kata para malaikat, masuk kalian ke dalam surga sebab kalian telah sabar di dunia. Jangan cari kesenangan, kepuasan nafsu kita, nggak ada ujungnya, kematian ujungnya. Bahagiakanlah kolbu kita, kolbu yang tercerahkan, kolbu yang bersyukur kepada Allah. Tambah lama rumah tangga kita, tambah apa? Tambah cinta, tambah sayang. Siap semua? Siap pulang nanti tambah cinta, tambah sayang? Itu tuh. Nanti istri kita jadi ratunya bidadari. Kalah bidadari itu. Allah ciptakan menjadi wanita tersoleh dan tercantik. Tuh, semangat lagi sekarang. Siap ibu-ibu? Ibu-ibunya siap katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Orang awam menggambarkan surga tuh makanan, minuman, bidadari cantik. Betul gitu gak? Salah. Keindahan kenikmatan surga itu di mana kolbu orang-orang ahli surga itu selalu zikir kepada Allah. Maka satu amalan ibadah yang langgeng sampai di surga adalah zikrullah. Sebab nanti ahli surga lebih rindu kepada Allah ketimbang dengan surganya. Maka kolbunya selalu zikir kepada Allah. Itulah kenikmatan ahli surga. Dalam derajat yang tinggi dia cinta kepada Allah, dan kemudian Allah akan menunjukkan dirinya kepada ahli surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Maka nanti ahli surga akan menatap Allah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, baru makhluknya saja kita sudah tergila-gila. Banyak manusia yang tergila-gila dengan makhluk Allah sampai lupa kepada Allahnya, tergila-gila dengan pemberiannya. Nanti ahli surga tergila-gila dengan Allahnya, mengalahkan pemberiannya surga itu sendiri. Maka amalan yang terus sampai nanti di surga adalah zikir, cinta, hatinya cinta kepada Allah. Orang yang cinta itu Bapak Ibu sekalian nggak ada puas-puasnya, nggak ada puas-puasnya. Sudah ketemu, pingin ketemu lagi. Sudah bicara, pingin bicara lagi. Itulah orang yang cinta. Maka dalam ilmu tasawuf, dalam thariqah, mencetak orang yang menjadikan Allah sebagai al-mahbub kekasihnya. Ini tingginya thariqah. Kahabbadat thariqatus sufiyah tahdi ilal martabatil aliyah. Betapa indahnya thariqah ahli sufi mengangkat derajat umat kepada derajat yang tinggi. Cinta kepada Allah itu ada al-mahbub yang dicintainya. Dipanggil sholat 5 waktu nggak puas, nggak puas 5 waktu menghadap kepada Allah karena cinta kepada Allah, nggak ada puasnya. Selesai pingin lagi, selesai pingin lagi, selalu teringat. Itulah al-mahbub yang dicintai. Inilah tasawuf. Ilmu tasawuf inilah yang membuat kalbu kita
nanti tumbuh mahabbah, cinta kepada Allah. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu benar-benar banget cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai, dia akan memprioritaskannya. Jadi kalau kita mencintai Allah, pasti kita akan memprioritaskan, mengutamakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pingin Bapak Ibu sekalian kita diisi kolbu kita dengan mahabbah kepada Allah. Wah, ini yang menjadi tujuan dan harapan kita. Nabi bersabda dalam doa Nabi Daud alaihissalam, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuqarribuni hubbak. Ya Rabb, aku memohon kepadamu kecintaan kepadamu. Diminta kepada Allah supaya kolbunya diisi dengan mahabbah, cinta kepada Allah. Dan cinta kepada orang-orang yang orang itu cinta kepada Allah. Siapa? Para nabi, para ulama, para mursyid. Jadi bukan hanya cinta kepada Allah, itulah cinta yang utama. Cinta juga kepada orang-orang yang orang itu cinta kepada Allah. Kalau kita mencintai orang yang orang itu mencintai Allah, maka akan netes kepada kita cintanya kepada Allah. Maka Nabi bersabda, ala ukhbirukum bikhiyarikum, maukah, sudikah kalian aku beritahu orang yang terbaik di antara kalian. Hadis ini ditulis dalam kitab Hilyatul Aulia. Maka tentu menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, aku ingin tahu siapa orang terbaik di antara kami. Julasaukum alladzina idza ru'u zukirallahu azza wajal. Orang yang terbaik di antara kalian adalah ketika engkau memandang wajahnya, engkau menjadi zikir kepada Allah. Jadi ketika memandang wajahnya, jadi zikir kepada Allah. Nah inilah ketika murid jauh dengan guru, berobitoh kepada mursidnya, memandang dengan mata hatinya, maka jadi zikir kepada Allah. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau orang lagi cinta kepada artis, fotonya dipajang-pajang apa enggak? Foto-fotonya dipajang-pajang. Kalau lagi mencintai artis, fotonya dipajang-pajang. Nah, kita cinta kepada orang yang orang itu cinta kepada Allah, membuat kalbu kita menjadi cinta kepada, itulah wasilah, media. Karena kita cinta kepada orang yang cinta kepada Allah, menjadi media kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi ilmu yang paling inti adalah ma'rifat kepada Allah, di mana ma'rifat kepada Allah kalbu kita tersingkap dari hijabnya. Maka tidak setiap orang bisa musyahadah kalbunya kepada Allah. Tapi kalau hijabnya diangkat oleh Allah, hijab itu apa? Penghalang. Apa saja penghalang? Ada nafsu kita, kesenangan duniawi, ada makhluk. Itu hijab kalbu. Nafsu yang sukanya kepada kesenangan duniawi sesaat. Ada kesenangan duniawi, ada makhluk, itu semua hijab-hijab. Kalau Allah angkat hijab itu, maka kalbu kita akan musyahadah, menyaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ketika kalbu kita musyahadah atau menyaksi kepada Allah, maka kalbu kita akan merasakan kelezatan nama dan sifat Allah. Nah itulah orang yang ma'rifat, mengenal kepada Allah. Banyak orang mengenal Allah hanya lafadznya saja, Allah tulisannya. Banyak orang mengenal Allah hanya penyebutannya saja diucapkan Allah. Tapi alangkah sedikitnya orang yang sampai tahu hakikat Allah. Itulah orang yang ma'rifat kepada Allah. Hakikat Allah, itulah orang yang ma'rifat kepada Allah. Bukan hanya tulisan dan bacaan, tetapi
hakikat Allah. Di mana hakikat Allah itu? Ada dalam sifat asmanya. Jadi ketika kita mengingat nama-nama Allah, maka kolbu kita akan merasakan kelezatan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Coba Bapak Ibu sekalian, bagi ahli ma'rifat yang terdekat kepada dirinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah bisa merasakan begitu apa belum? Bapak-bapak sudah bisa merasakan begitu apa belum? Siapa yang terdekat dengan kita? Duit. Ayo aku. Apa yang merasa paling dekat dengan diri kita? Apa yang kita cintai? Ada uang, ada harta, ada jabatan, ada mobil, ada perusahaan, ada perkebunan. Itu siapa yang paling dicintai, itulah yang paling dekat dengan diri kita. Padahal yang paling dekat dengan diri kita adalah Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah berfirman, kami lebih dekat ketimbang urat lehernya. Maka orang yang ma'rifat kepada Allah, tiada yang lebih akrab, tiada yang lebih dekat kepada dirinya, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tiada yang lebih dekat dengan kita kecuali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai ke sana itu perjalanannya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak yang paling berat dakwah kemana-mana adalah membukakan hijab kolbu. Kemana-mana dakwah, berdoa kepada Allah, ya Allah angkatlah hijab kolbu umat ini. Banyak orang tahu Allah, banyak gak? Tapi banyak mengingkari Allah. Kenapa? Sebab agama itu dianggapnya pengetahuan. Taulah Allah, taulah ada akhirat, taulah ada kubur. Agama itu bukan sebatas pengetahuan, tapi tumbuh menjadi doktrin keyakinan dalam kolbu. Nah, kolbunya ini harus terbebas dari penghalang, dari hijabnya. Kalau kolbu kita yakin kepada Allah, maka kita tidak akan bisa berani melanggar kepada Allah. Kalau yakin kepada Allah, Allah Ar-Raqib yang maha mengawasi, tidak akan bisa berlari kita. Tengok kanan, tengok kiri, nggak ada orang berani berbuat dosa. Kenapa? Karena tidak yakin kepada Allah yang maha dekat, Al-Qarib yang maha dekat, yang maha mengawasi. Bukan sebatas tahu Allah. Banyak orang tahulah Allah, Allah sang pencipta, Allah sang pemelihara, ada para malaikat, ada surga, ada neraka. Tapi hanya sebatas di pikiran saja, tidak masuk ke dalam lubuk hatinya, tidak masuk ke dalam kolbunya, tidak menjadi sebuah keyakinan yang kuat, yang sempurna di dalam kolbu kita. Tapi kalau pengetahuan itu sampai masuk ke dalam kolbu kita, menjadi keyakinan yang sempurna, kita tidak akan berani mengingkari Allah. Ya, setiap saat Allah mengawasi kita. La takhuduhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk. Itulah makom ihsan yang harus tumbuh dalam kolbu kita. Ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, nah ini yang selalu Bapak pinta, dakwah kemana-mana, ya Allah angkat hijab dari kolbu umat ini. Kalau sudah hijabnya diangkat oleh Allah, maka cahaya Allah akan masuk dalam kolbunya, keyakinan akan sempurna tumbuh di dalam kolbunya, sehingga inilah yang menggerakkan tindak tanduk kita. Kolbu inilah yang menggerakkan seluruh panca indera kita. Tapi kalau kolbunya mati, kolbunya terhijab, kolbunya terhalang, banyak pengetahuan agama, banyak hafalan agama, tapi tidak akan masuk ke dalam kolbunya. Perilakunya gitu-gitu juga. Pejabat korupsi anteng, umatnya lalai, rakyatnya lalai.
Sholat hanya sebatas sholat, tapi kolbunya tidak menghadap kepada Allah, sehingga dibalik sholat tidak akan berefek bagi dirinya. Nah, inilah jamaah sekalian yang disebut ilmu-ilmu pokok, kata Imam Al-Ghazali. Ilmu-ilmu yang pokok, ilmu-ilmu yang sangat penting di dalam agama kita. Itulah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemarifatan seorang itu akan berkelas-kelas. Yang paling tinggi marifatnya kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ana a'rafukum billah." Aku adalah orang yang paling ma'rifat kepada Allah. Ini murid-murid berkelas-kelas ini kemarifatannya kepada Allah. Maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah duduk di majelis zikir. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, duduk di majelis zikir inilah media untuk membukakan kolbu kita supaya ma'rifat kepada Allah. Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir bukan sebatas bacaan. Baca tasbih 33 kali selesai, alhamdulillah 33 kali selesai, Allahu Akbar 33 kali selesai. Bukan itu. Itu zikirnya orang awam. Jadilah zikirnya orang yang khusus. Apa yang kita ucapkan sama dengan kolbunya. Subhanallah, kolbunya merasakan maha suci Allah. Alhamdulillah, lisan kita, kolbu kita merasakan segala puji milik Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar, kolbu kita merasakan maha besarnya Allah, rendah dan kerdilnya diri kita di hadapan Allah. Tuh, ma'ah hudur. Kalau tadi zikir ma'al goplah, zikir lisannya tapi hatinya lalai dari Allah. Tingkatkan zikir ma'al hudur qalbi, hadir hatinya bersama Allah. Nah, ini zikir yang akan berefek. Maka Bapak Ibu sekalian, zikirnya kalau zikir khusus, zikir mahsus berbeda. Ini khusus diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halakoh, kemudian berdiri, mengambil ayat fazkurullaha qiyaman, zikirlah kalian kepada Allah qiyaman sambil berdiri. Kaget gak orang zikir berdiri? Kaget karena tidak tahu ilmunya. Padahal Allah perintahkan fazkurullaha qiyaman, zikirlah kalian kepada Allah qiyaman sambil berdiri. Imam As-Suyuti itu adalah a'immatu ulama'i asy-Syafi'iyah, imam dari madhab Syafi'i, namanya Imam As-Suyuti. Beliau mengarang kitab Al-Hawi lil Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa beliau. Beliau ditanya tentang zikir berdiri, zikir sampai menari-nari tidak sadarkan diri. Beliau menjawab, itu semua sabit bil Quran wa sunnah, itu semua sesuai dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengaitkan kepada salah satu imam besar dalam madhab Syafi'i, namanya Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Syekh Izzuddin bin Abdussalam membenarkan zikir berdiri, membenarkan zikir seolah menari-nari sampai tidak sadarkan diri. Dibenarkan oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam. Kenapa? Itulah kondisi kolbu yang sedang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan batiniyah, kenikmatan-kenikmatan ruhaniyah yang jauh mengalahkan dibandingkan dengan kenikmatan duniawiyah. Bapak Ibu sekalian, kalau orang ada program di TV namanya Rizki Nomplok, pernah lihat nggak? Ibu-ibu pernah lihat program di TV Rizki Nomplok? Pernah ya? Itu orang dicari orang yang mungkin paling miskin, orang yang paling butuh. Tiba-tiba dibuatlah ya skenarionya, kemudian orang itu mendapatkan uang 15 juta rupiah. Pas disodorkan uang 15 juta rupiah, apa yang terjadi? Ibu-ibu, apa yang terjadi? Dicium nggak itu uangnya? Sujud langsung nggak? Menangis apa enggak? Baru dapat berapa? 15 juta.
Dia lupa kepada yang lain. Dia tidak malu kepada siapapun juga. Dia terkonsentrasi dengan 15 juta itu yang sangat dibutuhkan di saat itu. Sampai dia sujud, dia menangis, mencium orang yang memberinya. Padahal yang memberinya siapa? Sponsor. Baru dapat uang 15 juta. Bagaimana kalau orang sedang zikir mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kolbu? Allah lemparkan ke dalam kolbu kita mahabbah, kecintaan kepada Allah. Allah lemparkan ke dalam kolbu kita kehusuan. Allah lemparkan ke dalam kolbu kita fana. Fana itu tiada yang diingat kecuali hanya al-mazkur, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Terasa agungnya Allah, maha kuasanya Allah, sampai tidak ada kesadaran kecuali wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan yang sempurna yang Allah datangkan ke dalam kolbu. Bagaimana kondisi ketika berzikir? Pasti tidak akan sadarkan diri. Dia tidak ingat siapa yang ada di depan, di belakang, ya, di samping kanan, samping kirinya. Dia sedang merasakan kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pingin dapat seperti itu enggak? Pingin enggak? Nah, zikirnya yang sungguh-sungguh, ya, zikirnya yang sungguh-sungguh. Jadi nggak usah pegang tasbih lagi. Itu pegang tasbih itu tingkat mubtadi, menghitung 33. Kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan yang dalam, itu sudah tidak dihitung lagi. Ya. Dia konsentrasinya ke kolbu. Bahkan bacaannya pun sudah nggak diperhatikan lagi. Gerakan kolbunya kepada Allah. Ya. Gerakan kolbunya kepada Allah. Tumbuh mahabbahnya, kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi permulaan, perhatikan bacaannya, hitungannya, itu bagi memulai zikir. Kemudian masuk ke pertengahan zikir, maka kita tidak menghitung lagi zikir yang kita baca. Bahkan bacaannya pun kita tidak memperhatikan lagi, karena kolbunya sedang mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah zikir kepada Allah. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, nah, kitab atau buku dalail ini wajib dimiliki. Sudah dimiliki apa belum? Sudah apa belum? Awas yang belum nih. Sudah dimiliki, dibaca apa enggak? Ini sampai beli bulukan, ya, jadi kandang kecoa. Baca, sudah termuat di sini tentang torikoh, tentang mursyid, tentang zikir, tentang robitoh, tentang madad, zikir berdiri, bergerak tubuhnya, Quran, sunnah, pemahaman para ulama sudah ada dalam buku ini. Baca supaya semakin mantap. Kalau ilmunya dapat, nanti pengamalannya semakin kuat. Semakin kuat, karena ilmu adalah imamul amal. Ilmu adalah imamnya bagi amal kita. Amal menginduk kepada ilmu. Ya, siap beli semua? Ibu-ibu siap beli? Kok kurang semangat ini? Siap beli? Ya, beli, baca. Ya, sudah. Ini asalnya Arab gundul semua. Di sini sudah Arabnya jabri, udah gondrong di sini, udah pakai harokat. Sekaligus sudah ada terjemahnya. Enak banget ini. Asalnya gundul tanpa terjemah. Sekarang sudah gondrong tambah terjemah bahasa Indonesia. Enak apa enggak? Nah, maka beli, baca ya, dengan sungguh-sungguh. Supaya Bapak berharap bukan hanya kita yang menikmati tarekat ini. Dengan ilmu kita bisa mendakwahkan kepada orang yang lebih banyak.
ngajak satu orang, pahalanya dapat. Apa yang diamalkan oleh orang yang kita ajak ngocor kepada kita. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada seorang kepada kebaikan, dia mendapatkan apa yang dia amalkan. Kemana? Orang terdekat kita. Wa ashiratakal aqrabin, kepada keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, sahabat kita di kantor, terus merambat. Apa yang kita rasakan, kita sampaikan kepada orang lain, kita dakwahkan kepada orang lain. Maka perkaya dengan ilmunya supaya kita bisa menjelaskannya. Ya, siap semua? Nah, Bapak berharap ya semua bisa mendakwahkan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Nanti di akhirat pahalanya akan sampai kepada kita siapapun yang kita ajak. Ya. Kalau dalam ilmu marketing apa namanya? Multi level. Itu ada downline-nya. Semakin banyak downline-nya, semakin jadi apa kita? Semakin banyak reward yang akan kita dapatkan. Itu ganjaran dari sistem pahala itu begitu. Ya, sistem pahala itu begitu. Jadi barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka pahalanya juga akan diberikan kepada orang yang mengajak itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, kemudian Bapak membentuk di tarekat ini Majelis Ketarekatan, singkatnya MK. Inilah salah satu fungsinya sebagai wadah untuk berkonsultasi para murid. Bapak yang memantaunya, Bapak yang mengarahkannya. Semua problematika umat, murid, berkonsultasilah ke MK. Apakah sisi keilmuan, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, tentang kehidupan atau problem kehidupan kita. Tuh, ada majelis ketarekatan. Manfaatkanlah fasilitas ini dengan sebaik-baiknya. Sebab kita diajarkan dalam agama kita, guru kita Syekh Ahmad Ibni Idris radhiyallahu an membuat satu risalah namanya Risalatul Qawaid. Risalah Qawaid, itu patokan, acuan supaya murid ada dalam bimbingan. Salah satunya adalah dalam risalah tersebut, seorang murid sebelum berbuat, sebelum berucap harus tahu dulu halal dan haramnya. Jangan sampai ada orang yang terlilit utang karena pinjaman penjol. Penjol apa pinjol? Oh, pinjol. Ini percaya aja, iming-iming. Biasanya yang tertipu tuh diancam atau diiming-iming. Oh, namanya tipuan itu diiming-iming. Tanyakan dulu sebelum berbuat. Diajarkan sebagai murid, maka harus tahu halal dan haramnya. Tanyakan kepada guru, tanyakan kepada lembaga yang dibentuk oleh guru. Majelis Ketarekatan, apa ini hukumnya ini? Supaya kalau halal jalankan, kalau haram jauhkan. Nah, ini patokan nih bagi para murid. Jadi jangan sampai ucapan dan tindakan kita tidak tahu hukumnya, tidak tahu halal dan haramnya. Pastikan apa yang kita lakukan halal, haram jauhkan oleh kita. Lalu yang kedua, dalam risalah qawaid itu, sebelum beramal periksa kolbu kita, apakah ikhlas atau tercampur dengan kepentingan nafsu duniawi kita. Oh, yang keduanya, sebelum bertindak, sebelum berangkat ngaji, periksa kolbu kita karena Allah atau tercampur. Pingin disebut orang soleh, pingin disebut orang soleh, kira-kira ikhlas apa tercampur? Dapat pahala apa tidak? Tidak. Makanya Bapak Ibu sekalian, Bapak sangat prihatin di mana Nabi bersabda, orang yang pertama masuk neraka sebelum Abu Jahal, sebelum Fir'aun,
sebelum Haman, sebelum orang-orang kafir, yang akan pertama masuk neraka adalah orang alim, ulama, orang alim. Nabi bersabda, yuqdo yaumal qiyamah thalasah, di hari kiamat nanti ada kelompok yang pertama yang akan dihukumi oleh Allah. Dipanggillah, kemudian Allah jelaskan nikmat yang Allah berikan kepada orang itu. Lalu Allah bertanya, untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu ketika di dunia? Orang itu menjawab, ya Allah, aku mencari ilmu, aku mesantren, aku duduk di majelis ilmu. Kemudian setelah dapat ilmu, aku buka pesantren, buka madrasah, aku ajarkan agama kepada umat. Allah menjawab, kadzibta, dusta engkau. Engkau mencari ilmu, engkau mengajarkan ilmu agama, liyuqala alim, semata-mata ingin disebut orang alim, tidak ikhlas menuntut ilmunya, tidak ikhlas menyampaikan agamanya, mengajarkan dan mendakwahkan agamanya. Bagaimana firman Allah? Hei malaikat, seret orang ini, lemparkan ke dalam api neraka. Allah itu tidak akan bisa dibohongi, mana yang ikhlas, mana yang tidak. Jadi yang pertama masuk neraka adalah bukan Fir'aun, bukan Abu Jahal, tapi yang masuk pertama ke dalam neraka adalah justru orang alim, ulama, belajar ilmu agama, menyampaikan agama, hatinya bukan karena Allah, karena manusia, ingin disebut orang alim, ingin disebut orang pinter, tidak lillah. Inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian nih, kolbu ini sangat menentukan kualitas dari amal kita. Setinggi apapun amal kita yang zohir, tapi dilihat kolbunya, ikhlas apa tidak. Inilah pentingnya kita menjaga kolbu kita. Kita harus punya pembimbing kolbu supaya senantiasa diingatkan, supaya senantiasa dibangkitkan kesadaran kolbunya, supaya kolbunya tersinari oleh cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, dipanggil lagi kelompok yang kedua, ditanya, Allah jelaskan nikmat yang Allah berikan ketika di dunia. Allah bertanya, untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Orang itu menjawab, aku berangkat ke medan perang sampai aku mati. Allah menjawab, kadzibta, dusta engkau. Engkau pergi ke medan perang sampai mati hanya ingin disebut oleh orang lain sebagai orang pemberani dan pahlawan. Malaikat seret orang ini, lemparkan dalam api neraka. Coba Bapak Ibu sekalian, sudah mati-matian sampai matinya, tapi dimasukkan ke dalam api neraka. Yang dilihat oleh Allah apanya? Kolbunya. Dipanggil lagi kelompok yang ketiga, yang terakhir. Allah jelaskan nikmat yang Allah berikan kepadanya ketika di dunia. Orang itu pun mengakuinya. Allah bertanya, untuk apa nikmatku yang kau berikan kepadamu? Aku berinfak di jalan Allah, pembangunan masjid, pembangunan madrasah, yang fakir, yang miskin aku santuni. Allah menjawab, kadzibta, dusta engkau. Engkau berinfak selama ketika di dunia, liyuqala jawad, engkau semata-mata ingin disebut oleh orang lain sebagai orang dermawan, tidak lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat, seret orang ini, lemparkan ke dalam api neraka. Yang dilihat oleh Allah apanya? Kolbunya. Sehebat apapun sodakoh kita, sehebat apapun ilmu dan mengajarkan agama kepada masyarakat, Allah lihat kolbunya. Inilah yang tadi, siapa yang tahu kolbu kita? Inilah pentingnya mursyid, murabbi ruh, pembimbing rohani, pembimbing kolbu, supaya murid sadar akan kesalahan dirinya, supaya murid semakin ma'rifat, mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, ini ada cerita ya, ada satu murid di mana Bapak sering gelisah karena satu waktu Allah tuh suka memperlihatkan rapat-rapat murid. Itulah yang Bapak sering sedih.
Allah perlihatkan rapot-rapot murid itu, banyak yang merahnya. Di hadapan guru samina wa atona, di belakang guru samina wa asoina, kami dengar tapi kami maksiat. Makanya paling bahaya bagi murid di hadapan gurunya ketika hadir dia taat, tapi di belakang gurunya merasa gurunya tidak hadir. Celaka murid seperti itu. Murid harus merasakan hadirnya guru setiap saat. Itulah tarbiyah ruhiyah, bimbingan rohani. Murid yang merasakan setiap saatnya guru membimbing, dia akan terjaga. Itu namanya mahabbah lil iman, kecintaan berdasarkan iman. Kemudian Bapak Ibu sekalian, orang yang bersangkutan itu ketika diperlihatkan rapotnya banyak merahnya, satu malam dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam mimpi itu dia sudah ada di alam kubur. Di alam kubur itu dihisab, diperiksa amalnya, dibuka topengnya. Ketika di dunia ada topengnya, kita bisa berpura-pura. Di dunia kita bisa bersembunyi dari aib-aib dan dosa kita dari pandangan manusia. Tapi nanti di alam kubur tidak ada dinding, tidak ada rekayasa, tidak ada topeng-topeng, itu semua telanjang apa adanya. Itu diperlihatkan Bapak Ibu sekalian dosa-dosanya. Dan diperlihatkan itu bukan kepada dirinya sendiri, tapi kepada yang lainnya. Betapa malunya dia. Ditunjukkan kepada yang lainnya aib-aib dan dosanya itu. Dia menangis jadi-jadinya. Ditelanjangi oleh Allah siapa dirinya. Tidak ada yang tersembunyi. Orang lain menyaksikannya. Kemudian ketika di alam kubur itu dia disaksikan ada majelis guru, majelis zikir. Kemudian dia duduk di situ. Kemudian dia mohon kepada Allah supaya mendapatkan syafaat dari mursyidnya. Kemudian Allah mengizinkan memberikan syafaat kepada muridnya itu. Itu muridnya luar biasa nikmat dan bahagianya. Walaupun kondisi itu dia menjadi murid yang paling rendah derajatnya, sampai tidak punya rumah di sana, saking rendahnya derajatnya. Tapi dia sangat bahagia karena mendapatkan syafaat dari mursyidnya, pembelaan dari mursyidnya. Sampai di kolbunya si murid itu, ya Rob, jangan aku lahirkan lagi ke dunia, aku takut jatuh lagi kepada perbuatan dosa. Dia cukup dengan syafaat gurunya itu, tidak mau kembali lagi ke alam dunia karena takut jatuh lagi kepada perbuatan dosa di masa lalunya. Dia bangun, dia menangis sejadi-jadinya. Kemudian mengirim berita ke Bapak. Itulah Allah memberikan peringatan kepada murid. Kita tidak bisa berpura-pura nanti di sana. Apa adanya di sana. Ucapan kita, tindakan kita, siapa diri kita yang sesungguhnya, siapa identitas kita diri yang sesungguhnya, itu akan diperlihatkan nanti di alam kubur. Gak bisa bersembunyi kita, gak bisa berpura-pura, gak bisa berdusta, gak bisa merekayasa nanti. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, dia dapat 10 kebaikan. Barang siapa berbuat dosa satu, dia tidak dibalas hanya satu saja. Mereka tidak akan dizolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk Bapak Ibu sekalian, perbaiki diri kita, hisab diri kita. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab, periksa amal kalian sebelum nanti dihisab di hari kiamat nanti.
Hari ini kita bisa menghisab banyak kekeliruan, banyak dosa dan kekurangan. Kita bisa bertobat kepada Allah. Pintu tobat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kalau dihisab di hari kiamat, tidak ada lagi tempat untuk bertobat kepada Allah. Jamaah sekalian, inilah ilmu-ilmu inti yang menggugah kolbu kita, yang menghidupkan kolbu kita. Kolbu kita harus terbebas dari hijab-hijab, dari sekat-sekat, dari penghalang-penghalang, supaya kolbu kita merasakan hadirnya Allah di setiap saat. Itulah orang yang mencapai makom ihsan, selain makom iman, Islam dan ihsan. Iman, makom keyakinan, kepercayaan. Makom Islam, ketundukan terhadap syariat. Ihsan, puncaknya adalah di mana kolbu kita seolah-olah melihat Allah, atau minimal kolbu yang merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah pengajian kita di pengajian Arba'in ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Kita berharap kepada semua murid, dengan bergabungnya di Tarekat Idrisiyah ini adalah seperti dulu para sahabat berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam kitab Syairus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi. Asy-syaikhu fi qaumihi kan nabiyyi fi ummatihi. Mursyid dengan muridnya laksana dulu nabi dengan para sahabatnya. Gak usah banyak baca buku, ikutilah bimbingan guru, kecuali murid-murid yang dikader untuk menjadi mu'alim, tenaga pengajar, juru dakwah, itu harus banyak referensinya. Tapi bagi murid selain itu, cukup apa yang diajarkan oleh guru, itu yang diamalkan. Selebihnya tanyakan ke MK kalau ada persoalan-persoalan bab fikih tentang kehidupan dan yang lain-lainnya. Itulah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disederhanakan. Kalau lihat baca kitab, baca buku dari generasi ke generasi, kita malah bingung sendiri. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah, Bapak Ibu sekalian, seorang alim, seorang faqih ahli fikih, seorang ulama sufi. Beliau dulu ketika menghabiskan umurnya mempelajari ilmu-ilmu zohir kepada Imam Asyuti, kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian beliau belajar tasawuf hanya baca kitab saja. Apa yang ia rasakan? Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu an, aku laksana masuk ke dalam sebuah rumah, di situ gelap, pintu ke pintu tidak tahu harus kemana melangkah. Itulah belajar tasawuf tanpa mursyid, hanya mengandalkan bacaan buku. Tapi setelah aku berguru kepada Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu an, seorang mursyid yang hakiki, terang benderanglah qalbuku. Beliau adalah kal mi'raj, seperti tangga menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangga yang menghubungkan qalbunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tenggelam di bawah asuhan seorang mursyid Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu an, sampai terbukalah mata hati Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Setelah terbuka mata hatinya, beliau ngarang kitab-kitab ilmu tasawuf, salah satunya kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah. Seorang ulama yang cemerlang membutuhkan bimbingan seorang mursyid, apalagi yang awam. Nah, yang awam ini disederhanakan. Belajar agama yang inti, belajar agama yang pokok-pokok. Ada yang mengajarkan agama usia sudah 50 tahun baru mau hijrah, suruh hafal Quran. Nah, ini yang tidak sistematik belajar agama. Lari kepada apa? Inti agama. Ma'rifat kepada Allah. Nanti dengan ma'rifat kepada Allah dia akan tunduk kepada Allah, akan berpegang teguh kepada syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mana yang akan ditalkin? Ke depan, di depan. Ya, duduknya di depan. Ibu-ibu juga ya di depan.
Ya, angkat tangannya, angkat tangannya. Iya. Ibu-ibu mana angkat tangannya yang kan dapat talqin zikir? Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang ingin masuk tarekat itu adalah orang pilihan. Orang yang mau memperjalankan kolbunya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kolbu kita sudah diisi oleh cahaya Allah, kenikmatan dunia itu semakin kecil dirasakan. Kesenangan dunia itu semakin kecil. Bahkan disebutkan jipatun. Jipatun itu apa? Jipatun itu artinya seperti bangkai. Bapak kalau nggak butuh dakwah, pengen pakai mobil tuh yang biasa aja. Sebab diri ini tidak merasakan. Tapi karena tuntutan dakwah, ada kelompok-kelompok, ada segmen-segmen pasar dakwah yang melihat dari sisi dunianya dulu. Padahal kolbu ini sudah nggak merasakan kenikmatan mobil mewah, sama saja dengan mobil biasa. Kalau kolbu kita semakin disinari oleh cahaya Allah, melihat dunia itu semakin semu. Kenapa dikejar? Untuk akhirat itu tidak dijadikan tujuan. Mengejar dunia, berbisnis semata-mata untuk menjadi media ibadah, media dakwah, bukan untuk memenuhi kebutuhan nafsunya. Ini yang sulit. Ini yang datang ke pesantren, baik para pejabat, orang-orang yang bisnis, orang-orang yang sukses duniawinya, ini yang sulit mengeluarkan hak dunia dari kolbunya. Seperti mudah mengeluarkan dunia dari kolbunya, seperti mudah. Tapi coba praktekannya. Jangan sampai kolbu kita dikuasai oleh nafsu duniawi kita. Nah, tarekat inilah jalannya untuk mempermudah mengamalkan ilmu tasawuf yang terpadu dengan ilmu fikih dan tauhid. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum mendapatkan talqin zikir, kita perdalam ilmunya secara ilmunya terlebih dahulu. Pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa para ulama menetapkan di dalam agama kita itu ada syariatnya, ada lapisan kulitnya, ada hakikat isinya. Ibarat kalau makanan, buah-buahan pisang atau duren, ada kulitnya, ada dagingnya. Yang dimakan apanya? Ada yang berani makan kulitnya? Syariat itu fikih, itu kulitnya, makanya beban. Suruh sholat, aduh capek. Suruh puasa, aduh capek. Suruh tutup aurat, aduh capek, gerah. Karena itu fikih. Tapi kalau kita sudah mendapatkan hakikatnya, oh di balik duri itu ternyata ada isi duren yang manis. Dicicipi, mana lagi, minta lagi. Nah, di balik syariat fikih itu ada hakikat. Hakikat itu hanya bisa ditangkap oleh kolbu yang bersih. Di balik sujud, kenikmatan. Di balik baca Quran, kenikmatan. Di balik taubat, kenikmatan. Nikmat, nikmat, nikmat. Kolbu lah yang merasakan kenikmatan itu. Dalam ilmu tasawuf disebut zauk namanya. Zauk itu kolbu merasakan manisnya ibadah. Nah, kita belajar di tarekat. Bagaimana supaya kolbu kita merasakan manisnya ibadah. Ya. Itulah tarekat. Maka para ulama merumuskan seperti Imam An-Nawawi, Al-Bantani merumuskan adanya syariat, tarekat dan hakikat. Itu rumusannya para ulama. Syariat itulah ilmu fikih. Wajib kita masuk ke dalam syariat. Laksana perahu. Jangan sampai bolong perahu kita. Kemudian bertarekat, itulah gambaran lautan yang dalam, mengamalkan ilmu tasawuf yang dalam, kolbu yang dalam.
kita harus tenggelam sampai ke dasar lautan. Di dasar lautan itulah ada hakikat, itulah mutiara. Hakikat laksana mutiara. Kalau kita berenang-renang di pantai, kira-kira dapat mutiaranya apa enggak? Hanya berpikih saja tidak akan bisa mendapatkan hakikat. Padukan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf atau bertarekat, baru kita menemukan hakikat ibadah, manisnya ibadah. Maka oleh sebab itu, pertama harus meyakini dalam konsep ilmu tasawuf itu bahwa setelah Nabi ada yang menjadi pengganti Nabi, ada yang memerankan Nabi. Itulah namanya mursyid atau ulama robbani, atau istilah nabinya khalifahku, penggantiku. Maka seorang murid meyakini bahwa mursyid itu adalah naibur rasul, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung apa enggak? Jadi mursyid adalah naibur rasul, penggantinya Rasulullah SAW. Inilah ilmu dalam ilmu tasawuf yang melanjutkan Nabi kita, bukan membuat syariat baru, justru memperkuat syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus ditumbuhkan di dalam kolbu kita, keyakinan seperti itu. Lalu kedua, mendapatkan talqin zikir, pengajaran tentang zikir kepada Allah. Sebab disinilah kita akan mengaktifasikan, menggerakkan kolbu kita supaya terkoneksi, tersambung dengan Allah. Diawali dengan mendapatkan talqin zikir. Nabi mendapatkan talqin zikir dalam surah Muhammad ayat ke-19 dari Jibril alaihis, fa'lam annahu la ilaha illallah. Inilah talqin zikir dari Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi mentalkinkan zikir kepada para sahabat. Hadisnya banyak, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada dua metode. Pertama, puroda sendiri-sendiri dapat talqin zikirnya. Yang kedua, jama'i, berjamaah seperti sekarang. Maka Nabi mentalkinkan zikir bukan sebatas bacaannya, tapi menghujamkan kalimah takwa ke dalam kolbu, menghujamkan kalimah thayyibah ke dalam kolbu supaya kolbunya hidup. Nah, maka dalam zikir ada zikir jahar. Zikir jahar ini penting, asal dalam waktu dan tempat yang pas, jangan mengganggu orang. Ada waktu dan tempat yang pas, namanya zikir jahar. Dalam kitab Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wajib untuk zikir jahar. Dengan zikir jahar itu, apabila zikir dijaharkan, maka kalimah yang dibaca itu menjadi cahaya dan menghidupkan kolbu kita. Nah, supaya kolbu kita bangkit dengan zikir jahar. Kemudian zikir khofi, lisan saja. Kemudian sir, hanya kolbu saja yang terkoneksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, menjadi murid ada wirid harian, dibaca bukrotan wa asila dalam Al-Quran. Berwirid di waktu pagi dan di waktu sore. Di waktu pagi dari sholat subuh, dari sholat tahajud sampai subuh, atau dari subuh sampai isyraq. Itu waktu pagi yang paling tepat untuk baca wirid. Yang kedua, asila di waktu sore, bisa dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, atau dari isya sampai tidur. Disitulah waktu yang berefektif untuk berzikir kepada Allah, membaca wirid. Buang semua komunikasi kita dengan makhluk, khusus kita dengan dua waktu itu mengkoneksikan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tunda pergaulannya, tunda HP-nya, di saat itulah kita berhubungan dengan Allah. Nah, di dua waktu itu untuk mengamalkan wirid. Yang pertama, wiridnya baca Quran 1 juz sehari semalam, 1 juz sehari semalam baca Quran. Kalau yang belum mampu, coba setengah juz dulu. Upayakan setiap hari, sentuhlah Al-Quran, bacalah Al-Quranul Karim. Inilah wirid yang utama dan wirid yang pertama di tarekat Diriyah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, seperti diperintahkan oleh Allah, bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau. Itulah membaca Al-Quran. Yang kedua wiridnya adalah baca istighfar 100 kali. Tadi sudah dibahas. Baca 100 kali diiringi dengan kolbu.
pengakuan, penyesalan, dan tidak akan mengulang kembali. Terus seperti itu, baca 100 kali. Ketiga, baca tahlilul mahsus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Baca 300 kali. Artinya fi kulli lamhatin, setiap kedipan mata, wa nafasin, setiap tarikan napas, adada ma wasi'ahu ilmullah, sejumlah banyaknya makhluk Allah yang disifati oleh luasnya ilmu Allah. Bisa menghitungnya? Nggak bisa. Ini artinya menunjukkan kalimah ini memohon kepada Allah supaya bisa zikir sebanyak itu. Dengan dibaca 300 kali, Allah berikan fadilah yang pertama, liyasbiqu biha al awail, Allah sejajarkan dengan para sahabat. Mau disejajarkan dengan para sahabat? Yang kedua, nanti di akhirat, wala takilni ila wilayati ghairi bal ana kafilhu yaumal qiyamah. Nabi bersabda, nanti di hari kiamat akulah penanggung jawabnya. Kalau di akhirat ditanggung jawab oleh Nabi, kira-kira ahli surga, ahli neraka? Nah, jadi nasib kita ditanggung oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baca 300 kali. Kemudian selebihnya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah semampu kita, dilisankan hobi. Kemudian sisanya kita kemana-mana, kolbu kita Allah, Allah. Itu namanya zikir sir. Allah, Allah, Allah. Kemana saja hati kita berusaha untuk selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, baca sholawat. Hukumnya wajib setelah ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Baca 100 kali. Yang terakhir baca ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu, wahai Allah yang maha hidup. Ya qayyum, wahai Allah yang maha berdiri baca 1000 kali di 2 waktu, bukrata wa asila, waktu pagi dan waktu sore, ya. Nah, itulah wirid yang harus kita istiqomahkan. Wirid itu adalah makanan kolbu kita. Selain sholat, wirid adalah makanan kolbu kita, supaya kolbu kita semakin hidup, dikasih nutrisi, dikasih makanan, hidup kolbu kita. Hati yang hidup membuat pikiran kita tercerahkan, langkah-langkah kita semakin jelas, di mana yang dikejar adalah hanya Allah semata. Akhirat adalah tempat kembali kita. Itulah yang ada di dalam kolbu kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mari pejamkan kedua matanya. Yuk kita pejamkan kedua matanya, belajar. Kita merasa ditatap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah rangka kita menjaga kolbu kita, memfokuskan kolbu kita. Pikiran kita berhenti, pasif, kolbulah yang kita aktifkan. Itulah zikir kepada Allah. Itulah kebutuhan kolbu kita, ingin mendekat kepada Allah. Jamaah sekalian, ikuti sama-sama bacaannya dengan hati yang penuh kesungguhan, hati yang penuh himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Ingin hati kita terbuka mata hati, dibukakan mata hati kita oleh Allah. Ingin kolbu kita wusul, selalu tersambung dengan Allah. Ingin kolbu kita senantiasa hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin kolbu kita hidup selama-lamanya. Ingin kolbu kita senantiasa zikir kepada Allah, kapanpun dimanapun berada, baik dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan sengsara, dilapangkan rezeki kita atau disempitkan rezeki kita, kolbu kita selalu zikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jaharkan suaranya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin
adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Yuk sama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo hidupkan hatinya, hunjamkan kalimah tauhid ke dalam kalbu kita. Tiada yang disembah kecuali Allah, tiada yang mawjud kecuali Allah, tiada yang dituju kecuali Allah. Semua akan sirna, semua akan hancur, dan kita akan kembali kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah semua berakhir, semua urusan. Sebelum kita dipanggil oleh Allah, tumbuhkan mahabbah kecintaan kita kepadanya. Bahagia di saat perjumpaan kita, di saat perpulangan kita meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Kita di dunia hanya sementara sedang mengembara. Ajal kematiannya telah ditetapkan oleh Allah, masih dalam kandungan ibu. Pertanyaan besar kita, berapa hari lagi sisa umur kita? Orang lain telah mendahului kita, kakek, nenek, orang tua kita. Kita akan menyusul mereka. Jasad kita dari tanah akan kembali kepada tanah. Ruh kita, kolbu kita dari Allah akan kembali menghadap kepada Allah. Periksa kolbu kita. Sudah adakah mahabbah kecintaan kepada Allah dalam kolbu kita?
illallah, Allah, 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 Allah. Betapa sulitnya menumbuhkan kecintaan kepada Allah, karena kalbu kita dikuasai oleh kecintaan kepada makhluk dan dunia. Itulah yang membuat sulit menumbuhkan mahabbah kecintaan kepada Allah dalam kalbu kita. Keluarkan kecintaan kalbu kita ke dalam pada makhluk dan benda. Semuanya titipan dari Allah, besok atau lusa akan diambil kembali oleh Allah. Suami, istri, anak, jabatan, harta, perusahaan, semua akan diambil kembali oleh Allah. Apalah artinya kalau sudah tubuh kita terkujur selama-lamanya? Tubuh kita akan dimandikan oleh keluarga kita, lalu dibungkus dengan kain putih yang sederhana, pakaian mahalnya nggak bisa dipakai lagi. Lalu jenazah kita akan dibawa ke masjid, disolatkan oleh keluarga kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita. Selesai itu jenazah kita akan dibawa, dimasukkan ke keranda. Nabi bersabda, si mayit yang banyak dosanya menjerit-jerit, "Hei fulan, yang menggotong jenazahku jangan bawa aku ke tempat itu." Allah perlihatkan lubang lahatnya api neraka yang menyala-nyala, tapi orang yang membawa kerandanya tidak pernah mendengarnya. Amalah yang akan menentukan nasib kita, bukan lisan kita. Lisan kita bisa berdusta, tapi diri kita yang sesungguhnya, itulah yang akan menentukan nasib kita nanti, bahagia atau sengsaranya setelah kematian ini. Buka topeng kepalsuannya, serahkan kepada guru supaya diobati penyakit hati kita. Jangan ditutup-tutupi. Kalau ingin dibersihkan kalbu kita, wa yuzakkihim, topeng kepalsuan duniawi. Bahagia yang kalbunya selalu zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Tentramlah hati yang selalu zikir kepada Allah, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Hidup dan matinya lillah karena Allah. Filah di jalan Allah. Semua manusia yang sudah di alam kubur sedang menunggu hari kiamat nanti. Hari kiamat terjadi, roh akan dibangkitkan. Tubuh manusia yang sudah menjadi tanah, tersisa tulang ekornya. Disitulah dirakit kembali tubuh manusia oleh Allah. Catatannya tidak akan bisa terhapuskan. Baik dan buruknya terjaga. Wa idan nufusu zuwijat, di saat itulah roh disatukan lagi dengan jasad yang baru dirakit oleh Allah. Jasad kita akan membentuk amal kita. Ada yang dibangkitkan seperti anjing, ada yang dibangkitkan tanpa tangan dan kaki, ada yang dibangkitkan buta. Tergantung amal kita di dunia ini.
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang di dunianya hatinya lalai dari Allah, melalaikan Allah, nanti di mahsyar dikumpulkan dalam keadaan buta. Mereka bertanya kepada Allah, lima hasyartani a'ma ya Rabb, kenapa aku dikumpulkan di mahsyar ini dalam keadaan buta? Entah kemana aku harus melangkah. Allah menjawab, karena engkau ketika di dunia melupakan aku, hari ini aku lupa, aku lalaikan engkau. Dicampakkan oleh Allah jadi sampah-sampah mahsyar. Ayo jamaah sekalian, Nabi bersabda, law annakum ta'lamuna ma'alam la dahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Hei para sahabat, seandainya engkau tahu apa yang aku tahu, setelah kehidupan ada kematian, ada kubur, ada mahsyar, ada hisaban, kalian akan sedikit tertawa di dunia, akan banyak menangis di dunia ini. Zikir sir dalam kolbu, zikir sir, zikir rahasia diajarkan oleh Nabi. Kolbunya selalu terkoneksi kepada Allah kapanpun dan dimanapun berada. Bukan hanya di majlis zikir saja hati kita bersama Allah. Di luar sana memasuki kehidupan yang banyak ujiannya, kolbu kita selalu zikir, kolbu kita merasakan kebersamaan dengan Allah. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Baca 5 kali, Allahumma salli ala sayyidina. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali, menurunkan ampunan, rahmat dan kasih sayangnya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad daqat hilati adrikni ya Rasul. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Angkat kedua tangannya jamaah sekalian. Ini sebagai bentuk penerimaan talqin zikir kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah baru juga jamaah lama benar-benar terbimbing oleh Allah melalui tarekat ini. Tarekat inilah yang menghubungkan kolbu kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna hadina mahdiin gharadhalina wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ilahana dhawikna ya dzal jalali wal ikram ladzata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati zatik fi tajalliyatika bi'azamatika wa kibriyaik kama zawaqta dzalika nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi hadrati qudsikal a'la bika minka fika laka zauqan ilahiyan. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, dosa yang diketahui maupun dosa yang tidak diketahui, dosa yang kami sembunyikan maupun dosa yang terang-terangan kami jalankan. Ya Rabb, ya Rabb, ampuni seluruh kezaliman-kezaliman kami, kezaliman mata kami melihat apa yang Engkau haramkan, kezaliman dari lisan kami melukai perasaan orang lain, menggibah dan memfitnah orang lain. Ya Rabb, kami hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan, jangan biarkan diri kami ya Rabb tenggelam dalam dunia kemaksiatan. Bangkitkan kami, kesadaran kolbu kami untuk bangkit dari tempat kemaksiatan ya Rabb. Bangkitkan kolbu kami, ampuni seluruh dosa kami, ampuni dosa orang yang paling banyak berjasa kepada kami, dosa orang tua kami, ibu yang telah mengandung dengan jerih payah, ayah yang telah menafkahi menyekolahkan kami, dan ada di antara kami mereka tidak bisa ditatap lagi wajahnya, tidak bisa berkumpul lagi ya Rabb dengan kami. Dulu di masa hidupnya kami belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka, bahkan kami sering melukai perasaan mereka, membebani perasaan mereka. Ya Rabb, kami sadar hari ini betapa banyaknya jasa mereka bagi kami. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa mereka, terima amal ibadahnya, jadikan alam barjahnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bangkitkan kolbu kami selama-lamanya, hidupkan hati kami selama-lamanya seperti Engkau hidupkan kolbu kami di pagi hari ini di majlis dzikir ini ya Rabb, supaya kami bisa menjalankan ketaatan yang ikhlas atas nama-Mu. Ya Rabb, kematian adalah kepastian, ajal kematian telah Engkau tetapkan. Entah berapa hari lagi sisa umur kami ya Rabb, di sisa-sisa akhir kehidupan kami ini. Ya Rabb, jadikan kami orang-orang yang tobat, yang kembali kepadamu ya Rabb. Di saat kematian tiba nanti, jadikan kematian kami kematian husnul khatimah, hati yang sedang mutmainah zikir kepadamu. Ya Rabb, jauhkan kematian kami nanti kematian su'ul khatimah, kematian orang-orang yang hatinya lalai bahkan mati di tempat kemaksiatan. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Wahai Zat yang maha kaya, kami butuh dengan karunia-karuniamu. Engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi bagi kami. Jadikan rezeki yang Engkau berikan kepada kami menjadi bekal ibadah dan dakwah kami. Rabbana hablana minas solihin. Ya Rabb, karuniakan kepada kami anak cucu yang soleh dan solehah. Di saat kami nanti di alam kubur, ada mereka mendoakan kebaikan bagi kami. Ada yang menggantikan dakwah, ada yang menggantikan memakmurkan masjid, membaca Quran, dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih besar dan lebih luas. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang senantiasa dalam sinaran cahayamu. Semuanya Engkau soleh dan solehahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, mumpung kami masih hidup di dunia, berikan hasanah kebaikan dunia kepada kami. Wa fil akhirati hasanah. Satu waktu kami akan masuk akhirat, berikan hasanah akhirat kepada kami. Kumpulkan kami nanti di kubur beserta guru kami dan murid-murid semuanya.
Ya Rabb, bangkitkan kami dari kubur menuju mahsyar tepat di bawah bendera Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, masukkan ke dalam surga tergolong orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah barakati umil kitab al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.